Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala karena kita hari ini masih diberi kenikmatan. Nikmat Islam, nikmat iman, nikmat waktu, bahkan kita masih bisa menikmati madrasah di bulan Ramadan ini, Ramadan yang penuh dengan berkah dan juga cahaya. Saya berharap semoga kabar baik dan tetap semangat ya, istiqomah untuk menjalankan ibadah dari hari ke hari di bulan Ramadan ini. Ya, baik pemirsa TVRI Jogja yang dirahmati Allah. Ramadan itu ternyata bukan hanya tentang menahan lapar dan dahaga, tapi bagaimana kita juga bisa menumbuhkan kepedulian, kemudian membersihkan harta, dan sekaligus menghadirkan keberkahan dalam kehidupan kita, tentu melalui sebuah rutinitas gitu ya, sebuah rutinitas yang kadang-kadang kita suka abai. Ya, kita ngerasa bahwa sesuatu yang sesuatu yang aduh gimana ya, ini ngepas banget gitu kan. Padahal justru keberkahan itu ada di dalamnya. Sehingga Cahaya Ramadan kali ini sengaja kami akan mengupas tentang bagaimana zakat dan keberkahannya. Baik, sudah hadir bersama saya, beliau adalah Wakil Ketua 3 Basnas Daerah Istimewa Yogyakarta dan sekaligus sebagai dosen manajemen UII. Beliau adalah Bapak Haji Nursyah Bani Purnama SEMSI, Certificate Trainer dan sekaligus sebagai Certified Assessor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Bani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Eri. Alhamdulillah. Gimana Pak semangat Ramadannya nih? Alhamdulillah, selalu semangat. Selalu harus semangat ya. Terus semangat Wah, begitu. Ini kita berharap semoga Ramadan tahun ini jauh lebih baik ya Pak ya. Insya Allah, dan harus berusaha untuk lebih baik. Nah itu dia pemirsa, harus berusaha lebih baik. Kalau biasanya berusaha lebih baik pada apanya nih ya? Ada yang bilang katanya tadarusnya, ada yang bilang ibadah sunnahnya. Tapi suka ada yang lupa loh Pak Bani. Iya. Jujur ini ya, ada yang lupa tentang rahasia keberkahan hidup. Wah, itu kan bener gak sih? Rahasia keberkahan hidup itu ternyata ada di sebuah zakat, itu dia. Jadi pemirsa, kita perlu ini di Ramadan ini bertanya-tanya juga bagaimana dengan harta kita, bagaimana dengan hal-hal yang punya orang lain, masih ada kepemilikan orang lain ya Pak ya? Iya, betul. Nah itu, jadi pas banget nih di Ramadan ini kita mengasah kembali bagaimana zakat dan juga keberkahannya. Gitu ya, Pak Bani ya. Nah, ini pertanyaan saya langsung ini kan, zakat itu adalah sesuatu yang bisa membersihkan harta, bahkan bisa memperluas harta kita juga. Boleh tahu nggak sih Pak sebenarnya bagaimana Islam atau mungkin dalam Al-Quran gitu ya, memandang sisi zakat ini yang secara teori ya itu bisa mengentaskan kemiskinan, bisa menambah harta kita makin berlimpah, tapi ada juga yang sudah praktek mungkin belum maksimal kali ya Pak Bani, atau belum tahu strateginya. Nah itu masih ngerasa, aduh kayaknya besok aja deh bayarnya deh, besok aja kalau udah punya rezeki yang berlimpah gitu. Nggak Pak Bani, gimana nih Pak Bani? Terima kasih Mbak Erin, pemirsa TVRI Jogja yang dirahmati Allah. Ada 5 rukun Islam yang menjadi kewajiban bagi orang-orang yang beriman. Salah satu di antaranya adalah berzakat. Dan menurut survei yang kami lakukan, jadi Basnas Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan survei, ternyata di antara rukun Islam, zakat merupakan rukun Islam yang seringkali dilupakan oleh orang-orang yang beriman. Jadi kita bisa melihat bagaimana orang-orang yang sudah dicukupkan hartanya itu berlomba-lomba atau berusaha untuk mendaftar haji dan mensegerakan haji. Tapi ternyata tidak sedikit yang lupa kewajiban membayar zakat. Nah, baik itu zakat yang berupa zakat harta, dan yang kedua zakat jiwa. Yang sering dilupakan zakat harta. Zakat jiwa? Yang kedua zakat jiwa. Oh, zakat jiwa. Yang sering dilupakan itu zakat harta. Zakat harta atau zakat mal. Begitu Mbak Erin. Ya baik. Yang sering dilupakan ini sering ya, zakat dilupakan. harta. Mungkin bukan sering dilupakan, tapi karena nggak ngerti kali ya. Bisa jadi. Jadi tentang zakat harta atau zakat mal itu ada beberapa hal sebagai penyebab mengapa masih banyak orang yang belum menunaikan. Hal yang pertama atau faktor yang pertama karena memang pengetahuannya yang masih terbatas, jadi pengetahuan. Kemudian yang kedua kesadaran, dan yang ketiga pengetahuan maupun kesadaran, gitu. Jadi yang pertama pengetahuan. Jadi pengetahuannya udah punya nih, ya. Pengetahuan
pengetahuan mungkin belum punya. Belum punya. Sehingga kemudian nggak sadar. dia belum punya kemauan untuk menunaikan zakat. Yang kedua, belum punya kesadaran. Pengetahuan ada, tapi karena nggak punya kesadaran atau belum punya kesadaran, kemudian belum menunaikan. Dan yang ironi, yang ketiga, tidak punya pengetahuan, tidak punya kesadaran, atau punya pengetahuan dan tidak punya pengetahuan, tidak punya kesadaran, atau punya pengetahuan tapi tidak punya kesadaran. Ya itu yang itu tingkat yang paling bawah ya, tingkat yang paling bawah tadi ya. Tingkat yang paling bawah itu tidak punya pengetahuan, sekaligus tidak punya kesadaran. Tapi yang paling ironi itu adalah punya pengetahuan, tetapi tidak punya kesadaran. Nah itu ya, itu yang punya pengetahuan tapi tidak punya kesadaran. Nah ini pas banget ini ya, di Ramadan ini kita upgrade lagi keimanan kita, ketakwaan kita terkait dengan bagaimana zakat itu. Mungkin kita udah punya pengetahuan yang cukup, tapi bagaimana kita bisa menumbuhkan kesadaran. Jadi pemirsa, sayang sekali kalau Anda lewatkan Cahaya Ramadan kali ini, supaya kita bisa lebih tahu dan lebih paham lagi bagaimana tentang ada keberkahan di dalam zakat itu. Jadi tidak hanya sekedar mengeluarkan ya. Betul. Lalu bagaimana nih? Apa yang harus kita dapatkan dulu nih Pak Bani supaya kita juga yakin bahwa ternyata dibagi di dalam zakat itu ada keberkahan. Keberkahan seperti apa sih yang Allah berikan dalam zakat itu? Kalau kita merunut dari bahasa Arab, maka zakat itu memiliki beberapa makna. Yang pertama adalah tohuru. Tohuru itu artinya membersihkan, mensucikan. Jadi membersihkan atau mensucikan harta maupun jiwa, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, al-barokatu, al-barokah atau berkah. Ya, hartanya dan jiwanya itu berkah. Kalau merunut pendapatnya Imam An-Nawawi, berkah itu adalah tumbuh, berkembang, kebaikan yang tumbuh, kebaikan yang berkembang, kebaikan yang terus-menerus, kebaikan yang abadi. Itu menurut Imam An-Nawawi. Kemudian zakat juga bisa dimaknai an-nuwu. Ya, tadi ada kaitannya dengan keberkahan tadi ya. Kalau an-nuwu itu adalah tumbuh, berkembang. Kemudian yang keempat itu adalah as-salahu. Beres, membereskan, membaguskan, membebaskan dari masalah. Jadi ketika seseorang itu sudah menunaikan zakat, maka sesungguhnya dia sudah membereskan dari masalah, membebaskan diri dari masalah. Maksudnya masalah gimana nih? Mungkin bisa lebih didetailkan lagi Pak Bani. Maksudnya masalah adalah bahwa ketika seseorang itu dititipi harta, maka sesungguhnya harta yang dia titipkan, yang dititipkan Allah kepada seseorang itu bukan mutlak menjadi hak milik dia, tetapi ada hak orang lain yang harus diberikan. Nah, oleh karena itu ketika masih ada harta orang lain yang belum diberikan atau zakat itu belum ditunaikan, maka orang itu belum membereskan dirinya dari masalah. Maksudnya seperti itu. Ini dia pemirsa. Yang kadang kita nggak menyadari bahwa ternyata masalah yang paling terdekat itu adalah karena kita masih menyimpan harta orang lain di dalam harta yang kita terima, gitu ya Pak Bani ya. Jadi yang dimaksud masalah tadi seperti ini Mbak Erin. Orang-orang di sekeliling kita masih banyak yang menghadapi masalah kehidupan. Misalnya terlilit hutang, kelaparan, kemudian sakit, dan masalah-masalah yang lain. Nah, itu mestinya menjadi tanggung jawab kita. Orang-orang yang memiliki kelebihan harta. Maka dengan membayar zakat, menunaikan zakat, diberikan kepada orang lain yang sedang dihadapkan dengan masalah, maka sesungguhnya kita juga membebaskan masalah orang lain dan membebaskan masalah diri kita sendiri. Karena bisa jadi ada kalanya Allah itu mengingatkan kepada kita yang lalai membayar zakat itu dengan masalah. Jadi masalah kehidupan, entah lewat anaknya, lewat istrinya, atau lewat keluarganya, atau entah dirinya diingatkan dengan sakit, atau masalah-masalah yang lain. Maka dengan membayar zakat, itu
sama aja dengan membebaskan dari masalah, baik dirinya, keluarganya maupun orang lain. Sebenarnya sejatinya Allah itu sudah mengatur sedemikian indah ya Pak Iya, Bani betul, ya, iya. tentang rezeki, tentang harta yang kita miliki. Iya. Bahkan tadi Bapak menyampaikan bahwa ternyata harta itu titipan. Iya, betul. Jadi kita tuh bekerja, banting tulang ya siang malam sampai meninggalkan keluarga, benar nggak sih Pak? Betul, betul. Itu sebenarnya kita kan sudah yakin bahwa Allah menjamin ya. Iya. Allah menjamin dan itu titipan. Titipan, iya betul. Ketika tadi Pak Bani menjelaskan ada 4 poin ya, ada toharu, al-barokah, anuwu, dan juga membereskan masalah tadi. Nah, itu kan berarti semua ada value ya, Ya, ada value, terkait ya. dengan zakat yang kita punya gitu kan. Nah, ini di bulan Ramadan ini orang berlomba-lomba kan sodako, infak, Iya, memberikan betul. zakat. Nah, mungkin apakah juga keberkahan-keberkahan itu juga bagaimana kita bisa dapatkan? Apakah juga nanti setelah Ramadan selesai gitu, bukan berarti kita berhenti kan Iya, zakatnya? bukan, iya. Nah, artinya zakat itu kan sebagai sebuah sesuatu yang memang ketika kita punya apa istilahnya kalau sesuai nisab gitu ya. Iya, nisab, nah, ya. mungkin bisa dijelaskan Pak Bani. Oke. Oke. Jadi yang seringkali salah kaprah adalah orang berlomba-lomba mengeluarkan zakat atau membersihkan hartanya hanya di bulan Ramadan. Nah, iya ya. Ya memang ada apa namanya? Ada iming-iming bahwa di bulan Ramadan pahala untuk berzakat, bersedekah dan lain-lain itu dilipat gandakan. Tapi kemudian tidak berarti bahwa di luar bulan Ramadan itu dilupakan. Libur Ya, itu yang seringkali terjadi seperti itu. Maka kemudian ketika kita diberi titipan harta dan harta itu sudah cukup memenuhi syarat untuk dikeluarkan zakatnya, harus segera dikeluarkan. Jadi syarat untuk mengeluarkan zakat, terutama zakat yang berupa harta atau zakat mal, itu yang pertama zakat itu dimiliki bebas oleh dirinya sendiri. Kemudian yang kedua sudah memenuhi nisab, ya sesuai hartanya Mbak. Jadi nisab itu ketentuannya sesuai jenis hartanya. misalnya beda-beda ya, ada harta perdagangan, sawah, pertanian, emas, itu juga bagian dari beda-beda. Dan sudah memenuhi khaul. Khaul itu sudah 1 tahun menjadi milik atau dimiliki oleh seseorang itu ya. Oke, baik. Berarti kan ada syarat dan ketentuannya ya Pak ya. Betul. Nah, ini namanya pengetahuan. Yeah. Yang tidak hanya sekedar kita, ini hartaku titipan, jadi langsung nyoh gitu. Enggak ya ternyata ya. Enggak. Ternyata kita punya dasarnya juga di situ Punya ya. dasar, Nah, gitu. mungkin yang paling bingung itu kan kadang-kadang ketika 1 tahun, terus ini dihitungnya kapan nih? Sejak kita punya bertahun-tahun atau kan tahun lalu udah ngeluarin zakat gitu ya. Itu gimana itu Jadi Pak? perhitungannya sejak harta itu ada di tangan. Harta itu ada di tangan kita, Jadi jadi misalnya, milik kita. Jadi misalnya hari ini saya menabung. Kemudian 1 tahun ke depan Oke. tabungan saya sudah memenuhi nisab. Maka kemudian tahun depan per tanggal hari ini, kalau hari ini 3 Februari, maka umur setahunnya kan berarti tanggal 2 Februari. Maka kalau sudah memenuhi nisab harus dikeluarkan zakatnya. Atau Mbak Erin itu misalnya diberi hadiah emas batangan oleh suaminya Mbak Hari ini. Hari ini misalnya 2 ons emas batangan begitu. Maka kemudian oleh Mbak Erin dicatat per tanggal 3 Februari. Berarti kita mengeluarkannya setahun, Nanti setahun kemudian. Oke, jadi 2 ons emas dikalikan harga emas pada saat yang akan datang itu dikalikan 2,5%. Kan kalau 2 ons kan sudah memenuhi nisab ya. Karena nisab emas kan 85 ya. gram, Nah ini nih, baiklah ya. Jadi Pak Bani memang menarik sekali kalau kita bicara tentang bagaimana zakat dan keberkahan. Kita jeda dulu sebentar ya Pak ya. Oke. Baik, untuk Anda pemirsa, ternyata zakat itu tidak hanya sekedar membersihkan harta kita, tapi juga memberikan ketenangan hidup, membebaskan kita dari segala masalah kehidupan. Kalau Anda ingin tahu lagi lebih banyak tentang zakat dan keberkahannya, sesaat lagi kami akan segera hadir. Tetaplah bersama kami di Cahaya Ramadan. Ramadan, rindu iman dan takwa, sempurnakan ibadah, meraih kemenangan, Cahaya Ramadan.
Alhamdulillahirrahmanirrahim, pemirsa TVRI Jogja yang dirahmati Allah. Terima kasih ya, Anda masih bersama kami di Cahaya Ramadan. Dan mudah-mudahan untuk Anda yang baru saja bergabung, masih bisa mengambil intisari dari tema kita di Cahaya Ramadan kali ini bersama Pak Bani terkait dengan zakat dan juga keberkahannya. Nah, pemirsa, kita tahu bahwa zakat itu mengajarkan kepada kita bukan hanya menimbun harta, mengumpulkan harta, tapi bagaimana kita bisa menumbuhkan harta yang kita miliki itu dengan keberkahan. Gitu ya Pak Bani ya? Betul ya. Jadi kalau kata-kata berkah itu kan banyak orang yang berkah itu halal. Berkah itu apalagi ya definisinya gitu ya. Nah, seperti apa sebenarnya berkah yang dimaksud itu kalau kita mengeluarkan di bulan Ramadan, lalu seperti apa? Apakah hanya berupa pahala aja atau kita berharap berlipat-lipat lagi rezekinya? Tapi kapan ya berlipat-lipatnya? Nah, ini berkahnya seperti apa ini Pak? Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, berkah itu adalah kebaikan yang tumbuh, berkembang, terus-menerus. Nah, indikator dari berkah yang dalam pengertian kebaikan tadi, orang-orang yang membayar zakat, itu akan menemukan ketenangan. Ya, itu yang pertama. Orang-orang yang mengeluarkan harta, itu akan menemukan kenikmatan. Dan kemudian, orang-orang yang mengeluarkan harta dalam bentuk zakat itu juga akan memiliki semangat untuk beramal soleh, berbuat baik. Kita bisa ilustrasikan seperti ini Mbak Erin. Gimana? Ketika kita memberikan sesuatu pada orang lain, dan ketika orang lain yang kita berikan itu merasa senang dan merasa masalahnya terselesaikan, kita kan juga akan merasa tenang, merasa nikmat. Oh, orang yang kita beri, yang kita tolong ternyata terbebas dari masalah. Kita kan ikut senang, kita merasa punya kenikmatan, dan kemudian semangat kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan itu menjadi lebih, dan itu konsisten, istiqomah. Itu. Maka bisa dimaknai juga bahwa keberkahan itu adalah ketika orang-orang yang membayar zakat, maka orang-orang yang membayar zakat, membersihkan hartanya, itu akan menumbuhkan semangat untuk beramal soleh. Nah, lawan atau berbeda dengan orang yang kikir, pelit. Gitu ya. Nah, orang-orang yang kikir itu kan cenderung untuk ingin menumpuk-numpuk harta. Nah, orang-orang yang menumpuk-numpuk harta itu tentu dia tidak memiliki semangat untuk beramal soleh. Karena yang dia pikirkan hanya dirinya, bagaimana agar hartanya itu semakin lama semakin bertambah. Dia tidak berpikir tentang orang lain. Dia tidak berpikir tentang orang-orang di sekelilingnya sedang menghadapi problem atau masalah. Itu yang jadi ada perbedaan seperti itu Mbak. Maka ketika kita membayar zakat, mengeluarkan zakat, harta kita bersih, hati tenang, merasa nikmat, semangat beramal soleh juga akan itu kayak udah gandengannya gitu ya, udah gandengannya. Jadi kita bersyukur, bahagia, kemudian lebih tenang jiwanya, lebih tenang, ya kan? Gitu. Dan orang-orang yang saya sebut kikir tadi, rakus, dan kemudian ketika ada orang lain yang memiliki dititipi harta lebih banyak, jatuhnya apa? Iri, dengki, penyakit hati, dan lain-lain. Hidupnya nggak tenang ya Pak? Hidupnya nggak tenang kan kalau orang yang punya penyakit hati? Iya, nggak tenang. Jadi orang-orang seperti itu tidak pernah bisa melihat atau mengakui orang lain itu bahagia. Atau tidak rela orang lain bahagia, begitu. Ya. Jadi karena ada ketidakrelaan itu ya, maka menyebabkan ketidakberkahan atas harta yang dia dapatkan, begitu kan? Dia kumpulkan. Nah, kalau kita bicara soal harta tadi kan, pasti ada niat juga. Niat yang harus kita luruskan ketika kita mengeluarkan zakat. Artinya semata-mata bukan biar nanti, jadi kan ada janji Allah ya kalau kita mengeluarkan itu akan berlipat 10 setiap bulannya. Nah, berlipat-lipat gitu. Apalagi bulan Ramadan. Itu kadang-kadang niat kita jadi nggak lurus. Misalnya nih, minta tolong diekspos dong gitu ya. Ini soalnya untuk yatim panti yatim piatu gitu ya. Atau mungkin untuk peresmian ini gitu. Ada sesuatu niatnya jadi nggak, bukan karena lillahi ta'ala tapi karena katanya sih ada ini di dalam masyarakat kita yang mengatakan bahwa ya kan kalau diekspos atau kalau kita sampaikan kan
menggerakkan orang lain untuk berbuat kebaikan. Nah, Iya, iya. itu sering banget. Ini fakta Sering, loh, iya. Pak Bani. Betul. Bagaimana kita mensikapi, meluruskan niat kita supaya kita benar-benar bisa mendapatkan tadi keberkahan yang kebaikan yang terus-menerus berproses bertumbuh Iya. kan? Mhm. Jadi niatnya harus ikhlas ya. Innamal a'malu binniyat. Pertanda ikhlas itu adalah tidak untuk dipromosikan. Oh gitu. Jadi benar-benar Rasanya. benar-benar ya. Benar-benar, bahkan karena ada pepatah yang bilang katanya kalau memberi tangan Iya, tangan kanan tangan nggak memberi, ngerti. tangan kiri tidak melihat. Jadi seperti saya sampaikan tadi, kalau memang ikhlas nggak perlu dipromosikan, nggak perlu diiklankan. Adapun kalau kemudian ada orang lain atau pihak tertentu yang mengumumkan, itu bukan atas pesanan kita. Nah, kita apakah mau diumumkan atau tidak perlu tahu dan tidak mau tahu gitu ya. Nah, itu tanda ikhlas ya. Ikhlas ya. Kadang orang seperti ini, mohon izin untuk diumumkan, untuk dipromosikan agar untuk menarik perhatian orang lain ya kan. Ya kalau memang orang lain atau pihak-pihak tertentu mau melakukan hal seperti itu, bukan bahasa ekstrimnya bukan urusan kita ya kan. Yang penting kita tidak punya kepentingan tentang hal itu. Jadi kepentingan niat tadi kita benar ya. Niat itu harus benar karena Allah. Betul. Nah, Ya. terus apa lagi nih Pak Bani yang perlu kita perlu ketahui lagi supaya kita bisa mendapatkan keberkahan tadi? Ya, yang perlu kita mendapatkan keberkahan bahwa itu tadi di awal bahwa harta itu titipan. Maka kemudian ada kalanya ketika kita lupa membayar zakat, Allah mengingatkan kita tentang sesuatu hal yang tidak kita inginkan. Begitu. Ya, Nah, misalnya nih tiba-tiba mobilnya hilang, tiba-tiba hilang hartanya atau mungkin uangnya Ya, betul, jatuh betul. atau diambil orang. Ya. Itu kan sebenarnya cara Allah mengingatkan kepada kita. betul. Tapi kita suka nggak nyampe loh Pak Bani. Nggak nyampe kalau belum bayar zakat itu karena maksudnya belum bayar zakat gitu loh. Oke. Kan kita kepikirannya oh teledor, oh naruhnya. Nah ini gimana nih supaya kita mindsetnya itu menyadar. Karena tadi Pak Bani kan bilang ya ada orang yang punya pengetahuan tapi tidak menyadari itu. Nah ini gimana membangun kesadaran Ya. ini nih Pak? Jadi ada level kesadaran begitu ya Mbak Erin ya. Ya, level kesadaran orang yang memang levelnya paling dasar itu adalah ya orang-orang seperti itu yang bayar zakat. Tetap bayar ya? Tetap bayar tapi sekedar memenuhi Kewajiban. kewajiban saja. Tidak apa namanya ya memahami esensi dari membayar zakat itu seperti apa. Apakah itu juga termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan keberkahan? Atau keberkahan itu hanya urusan Allah? Gimana nih Pak? Ya sebenarnya keberkahan itu urusan Allah, tapi keberkahan itu harus kita jemput. Artinya bahwa agar kita memperoleh keberkahan dari berzakat, maka kesadaran kita itu harus selalu dikuatkan. Menyadari betul bahwa harta itu adalah titipan dari Allah dan kemudian ada hak orang lain yang harus diberikan, maka zakat itu harus kita tunaikan. Dan ketika kita menyadari hal itu, maka kemudian kita akan memperoleh keberkahan. Termasuk ibadah yang lain, kalau memang didasari dengan kesadaran, maka kita akan memperoleh kebaikan dari ibadah yang kita lakukan. Gitu. Tapi kalau hanya sekedar, yang penting Menggugurkan kewajiban Menggugurkan ya. kewajiban. Ya kan? Kayak kita sholat, puasa. saya membayar ini karena nggak enak dengan Iya itu sering banget itu ya. pengurus Bener nggak sih? atau Pemirsa begitu. kadang-kadang pekewoh gitu ya. Pekewoh, Orang Jawa tuh begitu. bilang biasanya nggak enak kan. Soalnya udah bolak-balik diajakin, Iya. bolak-balik diajakin gitu ya. Betul. Nah baik kembali lagi ke topik kita tentang bagaimana zakat dan juga keberkahan. Ketika kita menemukan kesadaran, Ya. kemudian di bulan Ramadan ini orang sudah merasa alhamdulillah gitu ya. Ya. Kita bisa mendapatkan sesuatu terkait dengan keberkahan itu. Kan Oke, keberkahan itu harus dijemput ya Pak ya. Ya. Nah, tapi ternyata menjemput keberkahan itu kan tidak serta-merta semudah kita betul. bilang barakallah, berkah gitu ya, Ya, ya. di mulut. Tapi bagaimana caranya Allah dan kita juga termasuk hamba-hamba Allah yang mendapatkan indikator keberkahan itu ya Pak ya. Ya. Pastinya pemirsa juga ingin tahu lebih banyak lagi. Kami masih akan melanjutkan perbincangan bersama Pak Bani di Cahaya Ramadan. Setelah jeda berikut ini, tetaplah bersama kami di TVRI Jogja. Ramadan, rindu iman dan takwa, sempurnakan ibadah, meraih kemenangan, cahaya Ramadan. Alhamdulillah
Alhamdulillahirrabbilalamin, pemirsa yang dirahmati Allah, sungguh menjadi sebuah kebersamaan yang indah ya ketika kita sekarang menyadari dan benar-benar sadar bahwa ternyata harta itu adalah titipan yang Allah berikan kepada kita, dan dari harta itu yang kita miliki ada bagian orang lain gitu ya. Nah, kadang-kadang menumbuhkan kesadaran ini yang diupayakan semaksimal mungkin. Mumpung di bulan Ramadan kita terus-menerus setiap hari ya dapat suntikan energi positif untuk energi keimanan kita, keislaman kita, termasuk kali ini di Cahaya Ramadan bersama dengan Pak Bani kita sedang mengupas bagaimana zakat dan juga keberkahan. Nah, Pak, ketika kita udah punya pengetahuan nih ya, harta itu adalah titipan, bukan milik kita. Ya. Dan kita akan keluarkan itu sesuai dengan syarat dan ketentuannya. Ya. Udah dapat ilmunya gitu kan. Tapi bagaimana kita nge-push, ngedorong kesadaran kita. Karena kadang-kadang udah banyak yang ngasih zakat aja nggak apa-apa. Udah pada sejahtera, udah pada makmur, udah nggak usah aja. Atau kadang-kadang kita punya mindset gini, nggak usah keluar kota, nggak usah keluar Jawa. Kita kan nggak tahu itu benar-benar miskin atau enggak. Betul. Kadang suka ada perasaan seperti itu loh, Betul, Pak Bani. betul. Nah, bagaimana nih upayanya kita bisa membangun kesadaran itu? Jadi untuk membangun kesadaran atau menguatkan kesadaran itu butuh proses. Jadi tidak bisa instan begitu ya. Tapi kita harus punya niatan bagaimana membangun bahkan kemudian menguatkan kesadaran. Caranya seperti ini. Yang pertama bahwa kita harus yakin bahwa semua perintah Allah itu mengandung kebaikan. Ya, semua perintah Allah pasti mengandung kebaikan. Dan kemudian ketika kita meyakini bahwa semua perintah Allah mengandung kebaikan atau bernilai kebaikan, kemudian kita laksanakan, kita yakin bahwa apa yang kita lakukan tentang kebaikan itu akan kembali dengan kebaikan. Jadi ada satu keutamaan itu, tidak ada satupun perkara yang diperintahkan oleh Allah kecuali Allah menjanjikan imbalan dan keutamaan. Masya Allah. Itu Allah sudah sesuai dengan janjinya. Itu. Jadi ketika Allah memerintahkan kita untuk membersihkan harta kita, maka Allah juga akan menjaga harta kita, menjaga diri kita, keluarga kita, dan membebaskan kita dari masalah. Itu yang paling pokok. Bahkan Rasulullah bersabda seperti ini, bentengilah harta kalian dengan zakat. Dan beliau juga menyampaikan begini, barang siapa membayar zakat hartanya, maka kejelekannya itu akan hilang dari dirinya. Jadi kejelekannya akan hilang dari dirinya dengan membayar zakat. Itu Rasulullah yang menyampaikan seperti itu, bukan Pak Bani. Pak Bani hanya ngutip aja. Jadi ini ya, mengingatkan kepada kita semua ya, jadi masih ada waktu nih pemirsa, dan pastikan juga bahwa zakat itu tidak berhenti hanya sampai di bulan Ramadan. Ramadannya selesai, terus zakatnya udahan. Enggak ya Pak Bani ya? Nah, jadi seperti saya sampaikan tadi, ketika punya harta yang sudah memenuhi haul, sudah memenuhi nisab, maka tetap harus dibayar zakatnya. Ini untuk menguatkan dan mengencangkan niat kita semua pemirsa juga untuk tetap berzakat supaya kita tahu berkahnya. Boleh dong Pak Bani diberikan highlight-nya atau poin-poin utamanya kepada pemirsa, silahkan. Di pemirsa TVRI Jogja berkaitan dengan zakat dan keberkahan, maka kita harus yakin, hakul yakin bahwa setiap perintah Allah akan membuahkan kebaikan, termasuk berzakat, membersihkan harta, itu menjadi perintah Allah yang wajib kita tunaikan dan akan menuai kebaikan kalau kita laksanakan. Kebaikannya seperti apa? Banyak. Jadi kalau kita mengidentifikasi kebaikan-kebaikan apa yang diberikan oleh Allah, maka kita tidak akan bisa menghitung. Banyak sekali. Dan yang kebaikan yang paling utama yang bisa kita peroleh adalah kita diberikan kenikmatan iman dan Islam. Itu yang harus kita syukuri ya, nikmat iman, Islam, dan juga ketakwaan kita ya. Betul. Baik Pak Bani, alhamdulillah terima kasih. Semoga dengan kehadiran Pak Bani di Cahaya Ramadan bisa menguatkan dan semakin membuat kita sadar tentang betapa pentingnya berzakat. Terima kasih Pak Bani, baik, dan pemirsa, pastinya kita akan siap-siap untuk melanjutkan acara kita berbuka puasa. Jadi terima kasih banyak, dan sekedar mengingatkan, semoga zakat yang kita tunaikan ini membersihkan harta,
kita, tapi juga memberikan harapan sekaligus menguatkan persaudaraan dan menghadirkan keberkahan yang terus mengalir dalam hidup kita. Amin. Saya Arina Kusulita beserta seluruh kerabat yang bekerja mengucapkan terima kasih. Selamat menikmati buka puasa dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.